Tapi kesesatan cara mengajar di universitas. Berkali-kali dikatakan, Anda Machiavelli buruk. Loh, Machiavelli baik. Karena dia membocorkan keadaan di istana Presiden Mukidi. Oke, langsung aja tadi ke penanya kedua, panitia mohon dibantu mikrofonnya. Baik, Bung Rocky, Pak Wendra, nama saya Fat. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, Pak, Bung, soal otak-atik peraturan. Bung Rocky, saya dulu pernah kuliah di Fakultas Teknik Mesin di Padang, dan kemudian hari ini saya juga kuliah di sini. Dan dari 2 pengalaman tersebut, saya tidak berani menyimpulkan apakah mengotak-atik peraturan demi kepentingan itu merupakan karakter bangsa atau tidak. Sebab dari 2 pengalaman tersebut, fakultas sering mengotak-atik peraturan demi kepentingan. Soal jadwal. Tetapi Bung Rocky, Pak Wendra, saya berani menyimpulkan bahwa mengotak-atik peraturan demi kepentingan merupakan budaya kaum reformis. Kenapa? Dulu capres kita buta, Bung Rocky. Aturan diotak-atik, kemudian ditetapkan. Cacat fisik boleh, cacat moral tidak boleh, atau cacat mental tidak boleh. Sehingga kita mengenal istilah presiden kita buta. Dilanjutkan capres kita seorang perempuan, dan di saat itu ijazahnya hanya SMA. Aturan diotak-atik demi kepentingan, kemudian ditetapkan syarat minimal untuk menjadi capres berijazah SMA. Kalau itu sudah merupakan budaya kaum reformis, kok marah dengan yang sekarang? Kemudian soal etika, Bung Rocky. Bagi saya, kaum reformis dan sebagian besar ya, dan sisa Orba, karena mereka yang menguasai panggung hari ini, merupakan politisi bermazhab Machiavellian. Machiavelli di dalam bukunya mengatakan kehormatan dan kemuliaan hanya milik raja. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana seorang Machiavelli membudakkan dirinya di hadapan manusia lain. Dan di bab 15 dia juga mengatakan dalam buku tersebut, seseorang yang atau pangeran atau pemimpin yang di dalam dirinya ada etika, dia akan hancur. Kemudian Machiavelli juga mengatakan bahwa apabila visi misi raja yang dieksekusi oleh menteri dan berdampak buruk kepada masyarakat, maka kesalahan harus ditimpakan kepada menteri. Sehingga bagi Machiavelli, menteri layak dibunuh. Itu dituliskan di dalam bukunya Sang Penguasa. Judul aslinya Il Principe, terjemahan bahasa Inggrisnya The Prince. Saya melihat sebagian besar... Maaf, Bung Fat, bisa dipercepat pertanyaannya, langsung aja ke pertanyaannya. Enggak, saya bukan memberikan pertanyaan, tapi saya memberikan pandangan terkait etika tadi. Karena Ya, bisa dipercepat aja, Bung Fat. Ya, karena Boroki selalu mengatakan akal hanya ditentang dengan akal. Jadi bagi saya sebagian besar mereka adalah Machiavellian. Lalu untuk apa? Apa poinnya kita mengkritisi mereka dengan etika? Sebab mereka melepaskan etika dari politik dan melepaskan etika dari diri mereka sebagai aktor politik. Dan kemudian tindakan mereka adalah actus hominis. Tindakan manusia yang didasari oleh insting belaka. Memang
kita tidak bisa membiarkan mereka tetap merajalela, Bung Rocky. Oleh sebab itu, kita harus menumbuh kembangkan dan membudidayakan actus humanus, tindakan manusiawi. Apabila tindak actus hominis juga dilakukan oleh animalia, sementara actus humanus atau tindakan manusiawi pasti dilakukan oleh manusia. Actus humanus didasari oleh rasio dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dan rasio selalu terintegrasi dengan moral. Disitulah kemudian etika diberikan ruang untuk bekerja. Bagaimana cara menyingkirkan actus hominis ini? Saya katakan tadi, dengan otak, bukan dengan otot. Sebab kalau kita singkirkan actus hominis ini dengan otot, maka yang akan tumbuh kembang adalah actus hominis baru. Kalau kita tumbangkan mereka dengan rasio, maka siklus yang akan kita ciptakan adalah rasio akan disingkirkan oleh rasio. Apabila rasio awal tidak relevan lagi dengan rasio yang sekarang. Terima kasih, Bung Rocky. Oke, ya. Nah, itu pengetahuan yang bagus. Tetapi saya kasih sedikit koreksi itu. Kamu semester berapa? Semester 4, Bung. Jurusan? Hukum, Bung. Rencana DO semester berapa? Oh tidak, saya tidak ingin tenar jauh. Oke. Saya ingin jadi ilmuwan hukum. Oke, nah dalam rangka itu saya bantu. Menjadi ilmuwan hukum harus membaca lebih teliti. Saya mulai tadi dengan utak-atik regulasi itu. Yang kita persoalkan adalah utak-atik demi apa itu? Apakah pembaharuan dihasilkan oleh utak-atik atau justru status quo yang tidak dipertahankan oleh utak-atik itu? Saya kasih contoh yang paling radikal ya. Partai Buruh Inggris kira-kira sampai 20 tahun lalu masih memakai doktrin di dalam anggaran dasarnya, di dalam aturannya, dalam legislasinya, perjuangan class struggle. Belakangan setelah ketua partai buruh kalau nggak salah diganti oleh Miliband, diputuskan bahwa teori perjuangan kelas yang didasarkan pada Marxisme tidak mungkin lagi dipakai sebagai alat perjuangan di Eropa yang rasionalitasnya sudah sangat tinggi. Maka perjuangan kelas diubah menjadi perjuangan parlementer. Jadi regulasi berubah karena ada tuntutan historis. Kalau Anda punya wakil di parlemen, duel argumen di situ. Karena itu partai buruh kemudian memilih jalan seperti partai sosialis, yaitu bertengkar di parlemen dengan kemampuan argumen. Jadi saya koreksi juga dulu yang awalnya tadi, bahwa regulasi itu harus ditentukan. Niatnya buat apa itu? Telosnya apa? Kalau telosnya adalah mempertahankan status quo, tentu itu adalah utak-atik yang sifatnya konservatif. Tapi kalau utak-atik itu untuk menghasilkan potensi baru perubahan demi perjalanan masyarakat baru, maka dia menjadi progresif. Dapat ya poin itu pertama ya. Oke, sekarang saya lanjut soal Machiavellianism itu. Machiavelli menulis 2 buku. Satu, Il Principe tadi betul, The Prince. Yang kedua, Discourse. Kita mesti baca 2 buku itu secara berdampingan. Karena etika Machiavelli tidak ada dalam The Prince, adanya di Discourse. Kamu belum baca karena belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi orang membaca Machiavelli selalu dengan niat buruk. Sekarang saya beritahu. Machiavelli itu adalah bapak republikanisme. Yang diucapkan oleh Machiavelli, yang kita sebut Machiavellianisme. Kalau mau berkuasa, Anda harus kejam. Itu dasarnya kan. And justifies mean. Tujuan menghalalkan cara. Itu namanya Machiavellianisme. Tetapi Machiavelli pada waktu itu menulis keadaan di istana Florence. Itu masalahnya. Jadi Machiavelli sebetulnya membocorkan keadaan real di istana. Itu bukan pikiran dia. Dapat poin itu? Bukan Machiavelli yang mengajarkan kekuasaan absolut. Machiavelli menjindir kekuasaan absolut di istana. Dia membocorkan
kejahatan dari Il Prince itu di istana. Nah, begitu cara membacanya. Jadi kita mau menyelamatkan Machiavelli karena dianggap Machiavelli itu buruk. Cuma Machiavelli yang benar. Kalau nggak ada Machiavelli, kita nggak pernah tahu kelakuan dari pangeran-pangeran di istana Florence. Itu dasarnya. Kalau nggak ada Pak Dekan yang memprovokasi kalian untuk berpikir, tidak ada dekan di Indonesia yang mengajak orang berpikir. Jadi kalau kita bilang Pak Dekan itu bertindak Machiavellian, benar memang dia membocorkan bahwa di dalam dunia akademis dilarang mahasiswa berpikir kritis. Itu yang dibongkar oleh Pak Dekan. Dia melakukan sesuatu yang dalam ilmu hukum disebut doing atau playing devil's advocate. Melakukan fungsi iblis. Kan kita suka bilang lu iblis. Lu justru iblis itu bagus karena dia menuntut kejujuran dari manusia tuh. Advocatus diaboli dalam bahasa Latin. Jadi sekali lagi bagus, saya senang Anda membaca itu dan baca lebih banyak tentang buku-buku kiri itu, karena hanya dengan membaca buku kiri, otak kita berpikir dialektik gitu. Tuh dasarnya. Sekali lagi bagus, tapi sekali lagi ubah cara membacanya itu. Karena ini memang kesesatan ini bukan karena Anda yang belajar di semester 6, tapi kesesatan cara mengajar di universitas. Berkali-kali dikatakan Anda Machiavelli buruk. Loh, Machiavelli baik karena dia membocorkan keadaan di istana Presiden Mukidi.